Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qarama wa hadratal jamaah musallabul khair. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan mari bersama kita wali ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi wa li muassis hadhihi al-musalla babul khair. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang selanjutnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Ini masih berlanjut dari pertemuan yang lalu tentang sholat jenazah. Idza wudi'atil janazatu, ketika diletakkan, ketika jenazah diletakkan, wahtamalahar rijalu, dan mulailah mikul apa? Manggul, ngangkat, ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Jadi ketika jenazah mulai dipanggul, diberangkatkan. Karena zaman dulu belum ada ambulan, ya dipikul, ya dipikul. Kemudian fa in kanat salihatan, kalau yang meninggal itu orang saleh, orang baik, qalat, maka ia jenazah itu bicara, cuman kita tidak bisa mendengar. Kalau bisa mendengar malah jenazahnya dilempar pada lari. Apa ngomongnya jenazah itu? Qaddimuni, qaddimuni. Cepet. Apa itu? Segerakan. Udah pengen cepet melihat balasan amal yang dilakukan. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ketika yang meninggal itu orang baik, maka ketika jenazah itu udah mulai diberangkatkan, jenazah itu
ia bicara, cuman ada hijab antara kita dengan alamnya udah berbeda. Ia bilang, ayo cepat, segera saya udah pengen melihat balasan surga. Tapi wa in kanat, kalau yang meninggal itu ghairu salihatin, bukan orang baik. Qalat, maka jenazah itu ngomong, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Wah, celaka. Ini saya mau dibawa kemana? Yasma'u sautaha, yasma'u mendengar sautaha, ke suara itu. Suara yang pengen cepet diberangkatin sama suara yang waduh saya ini mau dibawa kemana. Yang mendengar kullu syai'in illal insan, setiap makhluk kecuali manusia. Berarti kucing, ayam, kambing, sapi tahu ya. Walau sami'ahu, kalau seandainya manusia itu kok mendengar, so'iko, kelenger. Ya memang Rasulullah udah bilang, kalau manusia kok denger, tiba-tiba ketik jenazah yang dipikul kok bilang, saya mau dibawa kemana nih? Oh yo, kelenger. Kok tiba-tiba ngomong. Ini hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam penyelenggaraan jenazah antara kita yang santri-santri NU dengan saudara-saudara kita yang di Wahabi, memang banyak titik perbedaannya. Walaupun titik pangkalnya tetap sama, yang kifayah cuma 4 itu. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan. Titik pokoknya, titik kesamaannya ya sama di situ. Tapi teknis pelaksanaannya sedikit berbeda. Misalnya, kalau di kita biasanya lebih banyak seremonial. Seremonial itu acara-acara. Ya, acara sambutan dari keluarga. Biasanya yang intinya ya meminta maaf, terima kasih, ngingetin masalah utang piutang. Kemudian ya ada kadang ya ada acara tahlil dulu. Setelah itu pemberangkatan, apalagi kalau budaya di daerah tertentu, begitu jenazah dipanggul, anak cucu suruh lewat apa? Kolongnya. Ini maksudnya apa ya? Saya sih pernah lihat di daerah saya, cuman yang orang asli situ. Begitu jenazah sebelum dimasukkan ke ambulan, itu anak, cucu, mantu, mungkin keluarganya disuruh lewat kolong. Cuman saya hanya nanya ke orang-orang yang hadir, saya tanya, Pak, itu maksudnya apa sih? Oh, itu biar anak cucunya nggak keingetan terus, katanya. Tapi wallahu alam itu maksud sebenarnya seperti apa ya nggak tahu. Lah kemudian biasanya ada sebelum diberangkatkan ada persaksian. Biasanya kan bapak, ibu, jamaah yang hadir mohon kesaksian bahwa apakah orang ini orang baik, min ahlil khair. Lah kalau kita tahu kesehariannya ngeselin gimana? Kita kenal banget orang yang meninggal itu, kenal banget loh orangnya. Ngutang nggak pernah bayar. Sama tetangga kanan kiri diresein semua. Begitu dia meninggal, lah kebetulan umpama yang ngimami saya kan nggak kenal Pak, saya bukan orang sini. Tahu saya mah orang baik aja. Para jamaah semua mohon kesaksian apakah almarhum ini orang baik. Itu gimana? Lah iya gimana? Kita tahu kesehariannya orang itu kayak apa, pokoknya terkenal, pokoknya segangan, siapa sih yang nggak pernah dimusuhin sama dia? Sampai kucing aja ngelihat dia takut. Oh gitu, bir gitu. Nah kemudian dia karena ustadznya bukan orang situ, nggak kenal secara pribadi, nggak secara personal, nggak kenal. Kemudian apakah orang ini orang baik? Baik, gitu ya. Dalam hati baik apaan kelakuannya kayak begitu. Nah terus gimana? Ngomong jujur apa? Manusia yang baik. Nah iya kan,
Kita tahu keseharian, bukan hanya kita lah, pokoknya hampir semua segangan tahu semua. Mungkin orang yang hadir nyolatin itu tahu semua orang itu kelakuannya kayak apa. Tapi begitu meninggal, kita disuruh bersaksi apakah ini orang baik. Pasalnya nggak ada pilihan ini. Apakah ini jelek apa baik, gitu baru ya. Lah kan nggak ada pilihan kan Pak. Kita hanya disuruh apakah ini baik, ya otomatis ya bilang baik. Lah terus gimana? Memang ada keterangan hadis bahwa kesaksian orang-orang yang ada di sekitar itulah yang jadi pegangan atau menjadi dasar dari malaikat Allah untuk melaporkan orang yang wafat itu tadi. Paling tidak ketika dia sudah dibungkus, diikat pakai 5 atau 3 tali? 5 ya? 5. Udah nggak bisa ngerasain orang lah Pak. Pokoknya orang udah nggak bisa ngerasain orang, nggak udah bisa gangguin orang. Pokoknya kalau udah kebujur kaku itu, pokoknya baik aja, anteng, diem, dia apa-apain yo nurut. Ya wes pokoknya kalau pas misalnya kita hadir di sholat jenazah, walaupun kita tahu orang itu kelakuannya kayak apa, itu biasanya kan ustadznya bilang apakah ini baik? Ya jawab kita baik. Ini loh yang dimaksud. Pertanyaannya kan nggak begini, apakah ini sewaktu hidupnya orang baik? Nggak gitu kan ya? Enggak. Pertanyaannya apakah ini baik? Ya kita bilang baik. Permainan kata sih aslinya. Iya. Lah kecuali kalau yang mimpin sholat jenazah itu bilang, Bapak Ibu, apakah orang ini kesehariannya baik? Nah, lah iya, apakah ini orang ini kesehariannya baik? Lah kalau kita bilang baik, ternyata kita gondok sama dia. Bukan hanya kita lah, orang-orang pada gondok sama dia. Tapi kalau yang nanya apakah ini baik? Ya jawabannya baik. Udah dimandiin rapi, udah dikafanin, udah disolatin. Yuk kalau ditanya baik, baik. Nah ini biasanya budaya di kita, banyak seremonial seperti itu. Tapi di saudara kita yang salafi, yang wahabi, wes Pak, asal yang kita sholatkan Allahu Akbar, Assalamualaikum, angkat. Gak ada pakai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya sambil serem-serem. Kalau di saudara kita, saya yang salafi enggak, pokoknya angkut, masukin mobil. Dan bahkan dulu ada yang teriak bilang ngangkut jenazah pakai mobil bid'ah. Begitu dia meninggal ternyata diangkat pakai mobil. Dia udah gak bisa protes, masalah dia udah meninggal. Waktu dia hidup ceramahnya kuburan jangan dikasih lampu. Nah, begitu dia meninggal kuburannya dipasangin lampu. Jangan sholat di kuburan. Begitu dia meninggal santri-santrinya nyolatin di kuburan. Senjata makan Tuhan. Apa namanya? Makan ustad gitu. Senjata makan apa? Ustad. Makan ustad. Lah iya kan ada di YouTube terkenal ceramahnya keras banget. Dikit-dikit pokoknya bid'ah, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit haram, syirik. Begitu dia meninggal ternyata yang dia olok-olok ke kita terjadi semua. Gak boleh pakai ambulan, iya digotong pakai ambulan. Gak boleh kuburannya pasang lampu, dipasang lampu. Gak boleh kuburannya di ini loh Pak. Enggak, bukan di gini loh. Bukan diratain begini loh. Kalau kita kan memang begini nih. Digundukan. Di ceramahnya dia nggak boleh, kuburannya digundukan. Kemudian nggak boleh disolat, nyolatin di sholat di kuburan. Ya santri-santrinya pada sholat di kuburan. Ya itu urusan mereka lah ya. Nah, dalam hadis ini ketika jenazah itu sudah diletakkan di pundak orang yang iring, orang yang mau bawa ke kuburan, orang yang soleh, dia akan bilang segerakan aku. Dan memang Pak, dulu waktu kita di kampung itu kalau jenazah dipanggul, kita manggul jenazah itu jalan perasaan biasa.
Cuman orang yang ngikut kalau nggak lari ketinggalan. Kalau di sini mah pakai ambulan, nggak ngerasain Pak. Kalau kita di kampung dulu itu dari rumah ke kuburan itu manggul kan ganti-gantian. Misalnya dari sini sampai ujung gang, nanti ganti lagi, sampai mana ganti lagi. Lah kita yang manggul itu rasanya ya kayak orang jalan biasa, tapi yang ikut itu kalau nggak lari nggak kuber, ketinggalan. Lah kalau sekarang kadang malah ngeselin, jenazah masih di sini, perapatan sono udah ditutup, Bendera. pasang bendera. Itu saya 2 kali ngelihat orang berantem gara-gara itu di Jalan Kesemek depan Karang Taruna itu. Itu dulu kan ada pengobatan alternatif. Ya mungkin orang pada ngantri itu Sampai jalan. di kesabet itu yang anak-anak muda bawa bendera itu. Dia nggak terima yang kesabet, akhirnya helmnya dilepas, dipukulkan ke orang itu. Brok, berantem di sini. Jenazahnya nggak tahu masih di mana. Terus yang kedua malah sampai ke Polsek, Pak. Urusannya sampai ke Polsek. Orang Kalibaru mau dimakamin pas sudah nyampe masjid yang ke arah Budi Dharma pas pertigaan itu. Iya. Itu masjid apa lupa namanya. Lah kejadiannya di situ. Mungkin dia preman atau apa kesabet, nggak terima, akhirnya itu dikejar, bawa teman-temannya tawuran di kuburan. Akhirnya karena tawuran situ ada yang luka, lapor polisi, akhirnya yuk ada yang dikandangin di Polsek. Lah ini kan kadang anak-anak kita, yaitu tanggung jawab kita sebenarnya ya, ngasih tahu, pokok pemberitahuan bahwa nganter jenazah itu termasuk kifayah, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ini kadang ya tadi jenazahnya kadang masih di musola, nyolatin belum kelar, perapatan udah ditutup. Ya kan kalau supir angkot atau mungkin orang yang buru-buru kan ya kasihan. Ya bagus sih. Wong yang diantar aja anteng aja ya. Lah iya yang diantar diem loh, yang nganter kok polahnya nggak karuan. Jalanan kayak punya sendiri ya ditutup. Waduh, bapak. Lah iya berlebihan. Kadang ya tadi itu 2 kali saya ngelihat sampai timbul permasalahan kayak gitu itu kan ya. Ya anak-anak kita yo, kadang kita udah nasihatin kayak apa ya tetep aja. Apa mungkin dia mumpung kesempatan trek-trekan. Kesempatan lah biasanya kan ya anak-anak ABG kan begitu ya. Bawa bendera terus ini jalan kayak punya sendiri. Nah, Heran pulang tak polisi. kalau saya polisinya sih emang begitu, saya tungguin aja anak-anak yang gitu. Lah memang sih orang yang soleh itu pengen cepet diantar segera nyampe. Tetapi sebaliknya, fa in kanat ghairu salihah, tapi kalau dia bukan orang baik, ya wis, ya wailaha aina tadhhabun. Duh celaka, saya ini dibawa kemana? Wong udah tahu mau dikebukin kan ya, kalau bisa mah berontak. Lah itu bisa terdengar dalam hadis riwayat Bukhari ini oleh semua makhluk Allah kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, lah manusia kalau dengar ya malah kelenger, maka mending ya gak usah dengar, karena memang antara kita dan alam mereka sudah ada hijab, sudah ada penutup. Seperti riwayat yang mungkin ini sering disampaikan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bareng jalan beberapa orang sahabat melewati kuburan. Kuburan itu kan nggak kayak di Jakarta Sentral itu kan nggak. Kuburan ya kayak di daerah saya Bekasi sono itu kan sampai ke rumah cuma 2. Ntar kadang di halaman ada 3. Ya pokoknya di tanah masing-masing. Di daerah saya Bekasi itu yang bukan perumahan ya rata-rata begitu, yang pada punya tanah makamin depan rumah. Lah ketika ngelewatin itu Rasulullah tiba-tiba berhenti dengan raut wajah yang kayak orang susah, sedih. Raut wajahnya mulai kelihatan kayak orang susah, sedih. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Rasul, apa yang terjadi? Kenapa engkau raut wajah Anda kok seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, seandainya kalian dengar ini 2 orang ahli kubur saat ini disiksa oleh Allah. Seandainya kalian
dengar. Nah terus sebabnya apa ya Rasul? Yang satu karena istinjanya nggak bersih. Habis kencing, pokoknya asal diapiak, belum bersih, udah langsung ditutup. Lah ini kadang kan mohon maaf ya, di usia kita yang sudah nggak muda, yang mungkin klep udah agak kendor-kendor dikit ya. Kok ya. Lah iya umpama kencing itu kan nggak bisa langsung tuntas, Pak. Biasanya masih ada kerasa keluar. Kalau benar itu kerasa keluar itu kencing beneran. Makanya ya harus benar-benar tuntas. Kalau dalam Bulughul Maram itu disuruh dehem. Dehem Indonesianya apa? Nah iya prakteknya itu deh. Nama dehem itu Indonesianya apa? Dehem bukan? Iya kalau bahasa Jawa kan dehem. Tanah Nuh kalau bahasa Arabnya ya prakteknya ya prakteknya gitu. Enggak bahasa Indonesianya dehem ya. Dugem. Wah, ada. Dehem. Nah, ketika gitu kan ngehentak, kemudian sisa-sisa yang masih ada di kandung kemih itu keluar, nah biar istinjanya beres. Nah, kemudian yang kedua, kan dua ahli kubur nih. Yang kedua karena suka ngadu sono, ngadu sini, akhirnya sono sama sini berantem. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, ditancapkan di dua kuburan itu sambil beliau berdoa, ya Allah, selama pelepah kurma ini masih seger, masih hijau, semoga Engkau ringankan siksa ahli kubur ini. Lah ini yang dijadikan kias. Kias itu menyamakan hukum. Kita kalau datang ke kuburan bawa kembang, tabur bunga. Loh kadang ya ditanemin apa kalau di Budi Dharma itu kamboja. Kalau ditanemin mangga boleh nggak? Jambu, belimbing gitu ya. Umpama almarhum bapak atasnya kasih jambu, almarhumah kasih belimbing, almarhum om kasih opo kayak duren. Ya wis pokoknya buah apa kayak begitu nanti 5 tahun kemudian ketika ziarah ke sono kan udah pada berbuah Pak ya. Mayat kan pulang-pulang dipanen bagiin ke tetangga, kalau ditanya dari mana tuh? Boleh. Kalau di kampung saya emang iya, kalau kampung saya kebanyakan mangga sama pace. Pace kok. Mengkudu. Ya pokoknya kalau hari Kamis sore pada ziarah pulang ya bawa jambu, bawa mangga. Kalau di kampung saya yang banyak mangga sama mengkudu. Ayo dipupuknya itu loh. Setelah masih hidup pohon itu nggak diikat. Doanya Rasulullah begitu. Rasulullah itu berdoa semoga ini yang pelepah kurma yang ditancepin itu, semoga selama ini masih segar, semoga Engkau ringankan siksanya ahli kubur. Lah kalau kembang begitu ditaruh Nunggu ya. Ya kalau nunggu, kalau kembang itu kan enggak ya. Kering kan malah. Lah makanya ya lebih baik ditanemin rumput. Kalau di sini biasanya rumput ya. Kalau seandainya mau disemen, jangan disemen full, Pak. Disisain. Nah, ketika nanam itu sambil doa, ini dikias dari kisah itu tadi, sambil doa, ya Allah, semoga selama tanaman ini masih segar, masih hijau, kalau memang ini orang baik, Engkau tambahkan kebaikannya. Kalau memang ada salah, Engkau ampuni dosanya. Nah ini lagi-lagi kalau orang sono enggak boleh pohon korma enggak boleh dikiaskan dengan pohon kamboja. Yung sama-sama pohon. Titik temunya samanya kan sama-sama pohon. Lah dulu seandainya Rasulullah itu kok di situ ada pohon jengkol. Saat itu loh. Lah karena yang ada di Arab kan ya banyak kan kurma kan, yang ada di dekat kuburan ya kurma diambil. Lah kalau seandainya kok saat itu pohon jengkol, ya mungkin ya. Lah makanya kalau langsung disuruh mengkiaskan kok sama persis kurma harus dengan kurma, waduh kita orang Indonesia Pak nanam kurma kan susah. Ya bisa sih bisa, cuman kan susah. Lah mereka bilang ini nggak bisa dikiaskan, tapi ketika buka puasa, sunnahnya kan kurma. Lah kalau zaman sekarang nggak susah nyari kurma,
Orang jualan di mana-mana banyak. Mungkin 10-20 tahun yang lalu, Pak. Apalagi kita yang tinggal di kampung. Lihat kurma itu kalau ada tetangga pulang haji, itu pun yang haji satu yang nganterin sekampung. Yang berangkat haji satu, yang nganterin itu truk 5 bisa 6. Sekampung pokoknya berangkat semua. Begitu pulang kan kebagian kurma paling 2 biji. Dilihatin aja, ini ternyata ini namanya kurma yang sunnah untuk buka puasa. Itu zaman dulu. Lah kalau dikiaskan harus pakai nggak boleh dikiaskan harus pakai kurma. Lah orang Indonesia nggak dapat sunnah buka puasanya. Lah kalau sekarang sih iya. Lah maka dalam hal ini kalau dulu Rasulullah nancemin pelepah kurma, lah kita orang Indonesia ya pohon apa yang tumbuh banyak di Indonesia? Lah kalau di kuburan ya kadang rata-rata pakai kamboja. Nggak tahu itu kamboja maksudnya apa ya, belum tahu saya. Apa mungkin ada filosofinya apa ya, belum tahu. Ya alangkah tadi tuh ya jambu, belimbing, rambutan kayak apa kayak. Jadi begitu pulang ziarah kan mayan. Kalau yang berbuat tadi perbuatan. Ya mungkin bisa jadi wallahu alam. Nah, itu riwayat itu. Lah kemudian kadang ada yang ketika perilaku orang ziarah kan kadang ada yang nyiram kuburan ya. Pernah lihat Pak ya? Apa mungkin ngalami sendiri Pak? Begitu datang siram, habis disiram kembang gitu ya. Lah kalau nyiram kuburan itu memang ada keterangan dalam kitab Nihayatuz Zaid tulisan Imam Nawawi Banten. Memang beliau menganjurkan orang ziarah itu dengan nyiram kuburan itu tafaulan. Tafaulan itu apa ya? Kalau bahasa kita ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep, ngarep-ngarep itu apa ya Indonesianya ya? Tafaulan itu harapan. Harapannya orang yang ada di alam kubur itu mendapat adem. Itu hanya filosofi Pak. Walaupun disiram bukan hanya sebotol, sedrem lah, siram tapi nggak didoain, ya sama aja. Itu hanya filosofi bahwa pengharapannya disiram air itu maksudnya disiram dengan doa. Kalau zaman saya kecil dulu itu ada lagu puji-pujian. Lah akhir-akhir ini kayaknya juga dipopulerkan kembali. Zaman kecil dulu ya setiap habis adzan nunggu qomat itu ya selawatan pakai bahasa Jawa itu. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah, orang mudeng. Setiap malam Jumat roh orang yang meninggal itu pulang ke rumah, nyamperin ahli waris minta doa walaupun Quran hanya seayat. Itu setelah saya cari-cari ternyata ada keterangannya dalam kitab I'anatut Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Tapi itu bukan hadis, hanya makalah. Lah kalau bukan hadis mau percaya silahkan, enggak ya ora apa-apa, wong bukan hadis. Lah dalam keterangan itu roh orang yang meninggal di momen-momen tertentu diberikan apa, kalau orang penjara dibolehkan keluar apa namanya? Remisi. Bukan, kalau remisi kan potongan hukuman, enggak. Pokoknya di momen tertentu dia boleh keluar dari selnya loh. Apa namanya ya? Pokoknya itulah ya. Yes, pokoknya itulah. Lah sama roh juga begitu. Lah ketika ini roh ini diberi seperti itu, ia akan mendatangi ahli warisnya. Ini kadang kalau akal-akalan kita, lah kalau ahli warisnya pindah kontrakan gimana? Oh iya. Ya enggak, roh itu enggak perlu pakai map, udah tahu anaknya pindah kemana ya tahu, enggak perlu pakai map. Lah dalam keterangan itu, roh akan mendatangi ahli waris untuk minta didoakan. Dan kalau ia mendapat doa dari anak cucu ahli waris, ya betapa bahagianya dia. Tapi kalau belas sama sekali enggak dapat, pulang nangis enggak karuan. Itu keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin. Tapi sekali lagi itu bukan hadis.
Kalau bukan hadis mau percaya silahkan, enggak yo enggak popo. Yang penting intinya kalau kita punya keluarga yang sudah tiada, yo jangan lupa didoakan. Ya, mendoakan itu dengan berbagai macam redaksi. Kalau orang-orang tua dulu yang diwariskan sampai sekarang, kalau tiap hari doa juga ada momen-momen tertentu. 40 hari, 100 berapa lagi? Haul dan seterusnya. Itu hanya budaya yang diisi untuk mendoakan keluarga yang sudah tiada. Intinya adalah doanya. Ada keterangan dalam kitab Minhajul Muslim bahwa ada seorang dari Bani Salamah datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya bisa bakti kepada kedua orang tua saya sementara orang tua saya sudah nggak ada? Kemudian Rasulullah menjawab, ada. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, mensolatkan ketika keduanya telah tiada. Dan keterangan kitab Nihayatul Zain yang paling afdol untuk jadi imam sholat jenazah adalah ahli waris. Gampang ya Pak, cuma 4 kali gini doang masa nggak bisa sih? Nah, ya. Lah di kita itu pokoknya pasrah, pokoknya kalau nyolatin jenazah ya ustadz. Aslinya enggak. Yang paling afdol adalah ahli waris. Entah anaknya, entah cucunya, pokoknya ahli warisnya. Timbang sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratul fardhu kifayatan Allah. Kalau nggak bisa Arab ya bahasa Indonesia nih, saya niat sholat jenazah untuk almarhum tuh 4 rakaat. Wow, akbar. Boleh. Asal belum takbiratul ihram mau pakai bahasa apa ya boleh. Pertama Fatihah, 2 salawat, 3 doa, 4 doa, salam, selesai. Ahli waris yang paling afdol ahli waris. Lah, mensolatkan kalau memang ada jenazahnya ya silakan di situ, kalau enggak ya bil ghaib. Kemudian yang kedua kata Rasulullah ketika ditanya dari Banu Salamah tadi, wal istighfaru lahuma, yaitu memohonkan ampun untuk keduanya. Minimal rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Minimal itulah. Lah kalau bisa tahlilan dari awal sampai akhir ya alhamdulillah. Kalau enggak bisa ya wis, ya Allah ampuni almarhum bapak, ampuni almarhum emak, minimal setiap selesai sholat. Lah wal istighfar lahuma ini dimaknai oleh orang-orang tua kita dulu, karena di Indonesia ini sudah ada agama sebelum datangnya Islam. Ada tadi itu upacara 3 hari, 7 hari, 40, 100, itu ajaran agama sebelumnya. Lah kalau dulu diisi dengan acara-acara ritual-ritual tertentu, begitu Islam datang acaranya tetap biarin tapi isinya diganti. Yang dulu mungkin dengan ajaran agama yang dulu, sekarang diganti afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, itu saya itu saya pernah ngelihat langsung. Saya takziah di satu tempat yang itu nggak jauh. Bapak masih ingat ada tokoh Abu Bakar Bashir? Nah, itu tempat itu nggak jauh dari pesantrennya Abu Bakar Bashir. Padahal Abu Bakar Bashir terkenal sangarnya kayak gitu. Saya takziah ke rumah temen. Itu saya datang kan habis asar. Lah malam nginep. Lah malamnya itu yang di dalam itu ada ngaji lah 1 orang 2 orang. Yang di luar main kartu, bukan gaple, yang agak lebaran itu, remi. Begitu karena saya keluar, kan saya duduk di tengah. Saya tanya, loh, yo pakai duit ya? Maksudnya judi beneran loh pakai duit, bukan hanya untuk melek-melek. Lah saya tanya, Pak, kok ini pada main kartu? Wah di sini ya begitu mas. Lah itu ada duitnya? Ya kalau nggak ada begini mah nggak semangat. Wah. Lah ini kan PR Pak, PR perjuangan. Lah dulu ya memang dulu mungkin begitu. Lah ketika para pendahulu kita yang mensyiarkan Islam itu diganti diisi dengan afdhalul dzikri la ilaha illallah, dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim,
innaka laminal mursalin. Datang baru lagi langsung bilang bid'ah. Aduh, wes. Itu prosesnya bertahun-tahun untuk memasukkan kalimat thayyibah. Sekarang langsung diantem bid'ah. Belum lama ketika ibunya meninggal, ternyata sama, kumpul-kumpul ketawa ketiwi makan-makan. Senjata makan Tuhan ternyata. Nah, yang ketiga, tadi yang Bani Salamah ditanya tadi, yang bertanya pada Rasulullah cara bakti ke orang tua yang enggak ada. Kalau yang pertama tadi nyolatin, yang kedua mohon ampun dengan caranya terserah mau caranya bagaimana. Yang ketiga wa infadu ahdihima. Kalau dulu misalnya orang tua punya omongan, punya janji, punya nazar yang belum terpenuhi, kewajiban anak. Misalnya pengen dulu waktu hidup pengen bantu pasang AC umpama di musola, belum kelas sampean meninggal, ya anaknya ya. Atau punya utang, makanya budaya kita yang begitu indah, bagus, luar biasa, ya sambutan itu tadi loh. Bapak jamaah, kalau almarhum ini waktu hidupnya ada janji belum terpenuhi, ada utang piutang yang belum terselesaikan, mohon menghubungi ahli waris. Karena memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mukmin muallaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, roh seorang mukmin, perjalanannya untuk menghadap Allah akan terganjal hutangnya sehingga utang itu dibayar. Nah, makanya kita ini kalau punya hutang, kalau transaksi utang piutang, Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kita ada transaksi utang, maka perintah Quran faktubu, catat. Lah yang diperintahkan nyatet ini kedua belah pihak, Pak. Yang ngutangi dan yang utang. Ini kadang yang nyatet cuman yang ngutangi tok ya. Ya kan warung gitu kan, misalnya kita, kok ngambil dulu ya rokok, ngambil dulu ya, catet. Kita nggak pernah nyatet. Sehari 2 hari aman lah. Begitu sebulan 2 bulan kan kadang kita lupa. Warung mau nagih nggak enak, cuman jumlah nggak nyampe 100.000, nggak nagih, wong ini untungnya. Lah kita lupa, padahal yang namanya utang kalau sampai mati belum terbayar ya tetap utang. Itu akan ganjel langkah kita untuk menuju Allah kalau belum dibayar. Lah kemudian yang keempat, kata jawaban Rasulullah pada Banu Salamah tadi, dia bilang menyambung persaudaraan, persahabatan yang dulu disambung oleh orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu dekatnya dengan Pak Roman, ya anaknya lanjutin. Dulu orang tua kita hadir di taklim malam Sabtu di sini, anak lanjutin. Malam Rebo di Syiar Islam, anak lanjutin. Ini sebagai bentuk bakti. Dulu orang tua kita rajin acara mungkin kerja bakti atau apa, ya bentuk bakti anak melanjutin kebiasaan baik orang tuanya. Biar kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak putus. Nah, 4 cara ini yang dilakukan seorang anak untuk bakti ke orang tua ketika orang tuanya sudah tidak ada. Nah, keterangan ini ada dalam kitab Minhajul Muslim tulisan Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang meriwayatkan atau yang ditulis dalam riwayat tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam acara seperti ini tadi di awal saya bilang banyak perbedaan antara yang saudara-saudara kita yang di Salafi Wahabi dengan kita. Dan di antara kita sendiri pun ya banyak terjadi khilafiyah dan perbedaan. Ada tradisi-tradisi yang tertentu yang saya sendiri tidak ngamalkin itu, Pak. Tapi kalau saya ditanya, kalau memang itu ada kiai, ada ulama yang memfatwakan, silakan. Saya enggak ngelarang. Tapi saya pribadi kalau ditanya enggak.
Misalnya, ketika dari keluarga istri dulu ada yang meninggal, kemudian ada istilahnya sholat apa lupa saya, namanya tahu lupa. Pokoknya sholat 2 rakaat. Bukan, untuk ketika jenazah udah dimakamkan, itu malamnya setelah habis sholat maghrib, itu semua keluarga dikumpulin, dipimpin oleh kiai setempat untuk di kampungnya beliau ini di Mboro, itu dilaksanakan sholat. Nah kemudian saya ditanya, Mas kok nggak ikut sholat? Enggak, saya nggak tahu itu sholat apa, saya nggak ikut. Tapi kiai-kiai sini jalani, dia udah silakan. Kalau memang ada tahu dasarnya, silakan monggo. Cuman karena saya tidak tahu dasarnya, saya nggak jalani itu. Ya saya mending sholat ba'diyah maghrib atau mungkin sholat lain yang saya yakini dan saya tahu dalilnya. Tapi saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak menjalani. Contoh lagi, fidyah sholat orang yang sudah tidak ada. Itu saya kalau ditanya, saya nggak jalani Pak. Karena yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, yang ada fidyah itu hanya puasa, bukan sholat. Tapi saya tidak berani menyalahkan, karena siapa tahu mungkin ada dalilnya yang saya belum tahu. Kalau memang ada yang menjalani, silakan. Bahkan pernah ada yang cerita, ini mungkin mohon maaf kalau ada yang dari daerah Kerawang, Pak. Itu malah kayak orang apa ya, akal-akalan atau gimana ya? Beras itu muter loh. Muter ya. Pernah dengar ya? Selain lagi Saya ada orang yang nanya ke saya, Pak, mohon maaf, saya pribadi tidak tahu adanya dalil tentang fidyah sholat. Tapi kalau di kampung Bapak ada, terus ada kiai yang menfatwakan dan ia bertanggung jawab, silakan. Terus yang tadi itu beras dikasih diputer lagi. Prakteknya gimana ya? Saya belum pernah lihat langsung. Ada gitu ya. Lah kalau memang ada dan ada yang bertanggung jawab, saya bilang silakan. Saya nggak berani menyalahkan. Wong saya belum tahu. Mungkin ya saya tidak tahu. Ya kalau belum tahu saya udah nyari-nyari. Tapi belum tahu. Yang ketemu dalilnya adalah puasa. Kalau puasa memang fidyah itu jelas ada. Tapi kalau sholat belum tahu. Saya bilang bukan nggak ada. Sayanya yang belum tahu. Tapi daerah sini ada begitu ya? Ada Pak Ji? Nggak ada ya? Pernah ada yang berjalan. Pernah ya? Jarang. Di kampung saya itu kalau orang mampu dikasih beneran. Tapi kalau yang nggak mampu tadi misalkan terus balikin lagi nih. Lah ya diputer-puter gitu ya. Ya itu ada yang cerita ya seperti saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa memberi jawaban. Saya hanya tadi tidak berani menyalahkan. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak jalani itu. Sama seperti sholat itu tadi, entah lupa namanya sholat apa itu. Jadi kan kalau ingat mungkin orang sono kan namanya. Yaitu begitu siangnya meninggal, itu malamnya habis sholat maghrib itu ada sholat apa lupa saya namanya. Lah, kan? Bukan, wong sholatnya 2 rakaat kok. Habis itu kemudian ya itu tadi pelaksanaan fidyah sholat itu tadi, cuman berasnya diputer. Kalau itu saya nggak ngelihat langsung, hanya diceritain. Kalau sholat itu yang 2 rakaat itu ngelihat. Nah, hal-hal seperti ini kalau saya pribadi nggak menjalani, tapi nggak berani menyalahkan karena saya belum tahu pasti dalilnya seperti apa. Lah sekali yang penting kita yakini baik, ya jalani. Atau kalau tidak niati sedekah untuk almarhum, wis gitu aja. Kalau istilah apa? Apa? Nah, ya. Itu biasanya ajaran torekoh tertentu memang iya, termasuk mbah, tapi bukan mbah kandung ya, kakaknya mbah saya itu pengamal itu. Atakoh itu sebenarnya kayak apa, tebusan. Itu memang biasanya di ajaran torekoh tertentu, entah qadiriyah, syadziliyah ada. Cuman saya bukan pengamal itu ya, nggak tahu pasti. Cuman dulu mbah saya pengamal itu, baca kulhu sampai sekian ratus bahkan sekian ribu kali. Dihitung pakai jagung, kadang ya pakai kerikil ya, untuk ngitung itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.